Oke, udah terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi efek spasial itu kan ada dua ya. Ada efek dependensi dan efek keragaman spasial. Nah, keragaman spasial ini ada dua keadaan, yaitu yang pertama karena memang hubungannya yang tidak sama pada setiap lokasi atau sering disebut sebagai non stasioner. Bisa juga karena ragam galatnya ini yang tidak homogen ya. Ini tulisan saya udah lama, cuman kayaknya masih saya edit lagi. Kemarin sudah saya edit, tapi kayaknya masih ada salah ya. Mestinya lambang ini saya harusnya menggunakan ini ya, lambang Greek ya, beta. Nanti akan saya edit lagi ya. Jadi regresi linear kalian sudah tahu, paham. Waktu awal-awal kuliah juga saya review kembali tentang regresi linear berganda ya. Nah, kalau regresi linear berganda ini kan koefisiennya sama untuk semua lokasi. Dan di sini ada asumsi amatan ini bersifat saling bebas ya. Kemudian Fotheringham et al. Yaitu ya tahun 2002 ya. Tapi sebenarnya sudah diawali tahun 99 ya, itu sudah ada GWR tuh, idenya sudah ada ya. Jadi regresi linear ini dikembangkan ya ke dalam bentuk yang lebih general lagi. Nah, karena setiap lokasi itu hubungannya tidak sama, maka regresinya nanti setiap lokasi ini berbeda-beda ya. Memang jadi tanda tanyanya itu banyak ya. Nah, ini koefisiennya kan akan banyak ya, karena kalau lokasinya ada n, kita sebenarnya hanya punya n data gitu ya. Parameternya ada k, tetapi x-nya ada k gitu ya. Tetapi parameternya ini bisa berapa ini? B-nya ini kan ada k, k dikalikan n ya, ditambah 1 kali n. Jadi ada parameternya itu, betanya itu ada k plus 1 dikalikan n. Ya. Jadi aneh ya, karena nanti derajat bebasnya itu bagaimana ya. Itu. Tetapi konsep di GWR itu nggak diperhitungkan. Jadi parameternya itu nggak diperhitungkan setiap lokasi dihitung. Sebab kalau lokasi dihitung nanti banyaknya parameter itu akan lebih banyak daripada banyaknya amatan ya. Karena sudah pasti itu n k plus 1 kali n. Sedangkan amatan yang kita miliki ini hanya n ya. Nah, kemudian ide regresi ini dikembangkan ke sini ya. Setiap lokasi ini punya amatan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pendugaannya? Nah, pendugaannya sebenarnya konsepnya sama, menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Hanya nanti berangkatnya itu dikembangkan lagi ya, maksudnya dikembangkan lagi karena koefisiennya setiap lokasi ini beda-beda ya. Kita bisa duganya nanti dengan menggunakan bobot tertentu ya. Nah, jadi RTG ini kalau secara umum bentuknya seperti ini ya. Jadi beta dikalikan ini tanda ini ya, hasil kali Kronecker ya, Kronecker produk kalikan X ya, dikalikan vektor satuan ya. Maka isinya seperti ini ya. Karena setiap elemen dari beta kan dikalikan dari ininya ya, komponen X-nya ini ditambah epsilon. Nah, epsilonnya ini adalah menyebar normal 0 dengan ragamnya ini adalah W sigma kuadrat. Karena tadi GWR itu kan asumsinya ininya ragamnya tidak homogen, ragam galatnya tidak homogen. Jadi ada suatu komponen W di sini. Nah, sebenarnya di regresi sudah ada kalau tidak homogen ini bisa diselesaikan dengan regresi terboboti gitulah. Nah, konsep itulah yang diambil di GWR itu dengan mengambil bobotnya ini menggunakan bobot ada kernel ya, kernel macam-macam itu dari situ konsepnya. Jadi dasarnya ini dari regresi yang terboboti, kemudian diadop bobotnya ini menggunakan bobot spasial yang digunakan ini adalah bobot spasialnya menggunakan kernel ya. Jadi ini udah nggak asing metodenya di kalian karena kalian sudah kenal ya di regresi terboboti. Nah,
Kemudian apa sih ini kalau ini memang di apa GIS itu kan sudah populer ya kalau GWR ini ya. Nah, nilai parameternya ini sama, kalau WRS saya rasa ini udah tahu, GWR ini berbeda setiap lokasi ya. Nilai statistiknya juga tunggal, tetapi di sini GWR setiap lokasi nanti punya statistik uji ya. Betanya pada setiap lokasi itu diuji ya. Pada GIS ini nggak friendly karena GIS itu kan peta ya, biasanya kalau modelnya umum kan nggak perlu peta gitu, makanya unfriendly. Tapi kalau GWR ini sudah ada di GIS ya, udah lama ini ya. Kemudian WRS tidak memperhatikan faktor lokasi, antara amatan dianggap bebas, sedangkan GWR ini antara amatan ini dianggap bebas. Ya tidak. Sebentar, faktor lokasi ini diperhatikan ya. Oke. Jadi konsepnya sini ya tadi ya. Jadi GWR itu sebenarnya regresi yang mengandung komponen keragaman di galat. Nah, salah satunya tadi dikembangkan modelnya itu pada setiap lokasi ini sama. Sedangkan kalau regresi terboboti biasa di regresi itu nggak ada ya setiap lokasi ya. Nah, karena bobotnya inilah yang membuat setiap lokasi ini punya koefisien tertentu ya. Nah, ini pendugaan model RTG berangkatnya ini ya. Jadi di sini ini matriks W-nya ini pangkat setengah. Nah, matriksnya ini hanya ada unsurnya di diagonal utama. Jadi ini adalah jarak lokasi. Jadi ini misalkan W untuk lokasi yang ke-1 gitu ya. Maka ini adalah jarak lokasi 1 dengan 1, 0 ya tentunya ya. Kemudian jarak dengan apa? 1 dengan 2, jarak 1 dengan yang amatan yang ke N ya. Ini diakarkan, sehingga kalau nanti diakarkan ini W ini, intinya kan karena diagonal ya, maka W ini kan bisa didekomposisi menjadi W pangkat setengah kali W pangkat setengah gitu ya. Nah kemudian W ini kalau kita kalikan dengan persamaan regresi yang aslinya kan Y X beta ditambah epsilon. Kemudian kalau semua elemennya ini dikalikan dengan W pangkat setengah, ya. Kemudian ini dinotasikan sebagai YW, ya. W pangkat setengah kalikan X notasikan sebagai XW, ya. Kemudian betanya ini kita notasikan sebagai BW, karena ini sudah ditransformasi ke W ya. Dan galatnya ini dikalikan W pangkat setengah ini adalah EW ya. Nah ini nanti akan model regresi ini akan mempunyai galatnya menyebar 0 sigma kuadrat I. Ya. Jadi dengan transformasi ya seperti ini. Nah kemudian ini tadi udah penjelasannya sudah ada. Nah untuk menentukan BW ini kita bisa menggunakan konsep di OLS dengan minimisasi jumlah kuadrat galat. Galatnya kan ini ya, YW dikurangi X beta kalikan beta W transpose kalikan YW dikurangi XW beta transpose ya. Nah ini kita selesaikan, solusinya sama ya dengan OLS, ini akan diperoleh ya bentuknya sama ya. Ini bentuknya XW transpose kalikan XW inverse-nya ya, dikalikan XW transpose kalikan Y ya. Kemudian kita lakukan substitusi, XW tadi adalah W pangkat setengah kalikan X ya. Dan ini kita substitusikan, nah, akhirnya diperoleh ini ya. Jadi beta head-nya itu adalah X transpose W dikalikan X ya, inverse-nya dikalikan X transpose WY ya. Ini adalah penduga dari regresi yang terboboti gitu ya, yang sudah dikenal di waktu belajar regresi ya. Ini untuk mengatasi kasus kalau tidak homogen ragam gitu ya. Nah, sehingga kalau ini tadi dikembangkan penduganya, nah W-nya ini nanti diganti yang di WLS ini
Ini diganti di RGG-nya, tinggal mengganti ini adalah bobot dari lokasi UI VI ya. Ini juga sama, W-nya diganti W dari UI VI ya. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah jadi sebenarnya bukan hal yang aneh ya ini ya, tidak seperti yang model dependensi ya. Ini ada beberapa trik, tapi kalau di regresi terboboti geografis ini sama metodenya dengan di regresi yang terboboti biasa ya. Hanya W-nya ini yang menggunakan bobot dari lokasi masing-masing gitu. Nah, WI-nya ini ya, jadi bobot dari lokasi I itu adalah bobot lokasi I terhadap lokasi 1 sampai lokasi N ya. Dan untuk yang bobot lokasi I yang sini yang dengan yang lainnya ini 0. Di sini untuk melihat seberapa jauh hubungan antara lokasi I dengan J ya. Jadi karena bobot itu kan melihat kedekatannya gitu ya. Tentunya kalau amatan yang dekat dengan I itu bobotnya akan besar dan bobot yang jauh dengan I lokasi ini akan kecil gitu ya. Nah, bobot yang sesuai digunakan untuk RTG ini karena jarak itu kan decay ya, semakin jauh jarak menurun eksponensial gitu ya, semakin jauh jaraknya bobotnya semakin kecil gitu ya. Nah, ini yang digunakan ini adalah kernel ya. Pembobot kernel. Nah, pembobot kernel ini mungkin kalian sudah pernah belajar juga kali ya yang density estimation dengan kernel ya, konsepnya sama sih ya untuk melihat fungsi kepekatannya. Hanya kalau waktu density estimation itu untuk menduga fungsi kepekatannya, kalau di sini digunakan untuk menduga jaraknya ya, menduga jaraknya, bobotnya maksudnya, bobot untuk regresi terboboti ini ya. Nah, ini ada beberapa bobot ya yang di Fotheringham. Tapi kayaknya yang pertama ini jarang ya, ini 1 untuk semua lokasi. Berarti kan punya kontribusi yang sama gitu ya. Padahal nggak memenuhi asumsi, nggak memenuhi ini ya kaidah untuk bobot ya. Kalau bobot itu semakin mengecil dengan jarak yang semakin jauh ya. Terus ada juga yang threshold. Threshold ini juga biasa dipakai di dependensi ya. Tapi ini jarang dipakai di GWR karena menentukan D-nya juga tidak sesederhana ini ya, menentukan suatu angka tertentu gitu ya. Nah, yang paling sering dipakai ini adalah jarak ini, kernel ini, kernel eksponensial ya. Jadi kalau kernel eksponensial ini mirip-mirip bentuknya, kadang-kadang disebut sebagai Gaussian karena bentuk eksponensialnya ini mirip sebaran normal gitu ya. Jadi eksponensial pangkat minus setengah jarak antara lokasi IC dibagi dengan bandwidth-nya. Nah, bandwidth-nya ini lebar jendela. Lebar jendela ini mirip-mirip konsep di histogram gitu ya. Mungkin nanti saya jelaskan sedikit ya tentang kernel. Bandwidth, jadi ditentukan ini. Nah, masalah yang paling kritis di sini adalah menentukan bandwidth ya. Jadi bandwidth itu kira-kira seperti ukuran sampai berapa jauh sih antar amatan ini punya pengaruh yang besar gitu ya. Jadi ada suatu konstan ininya ya, lebar jendela ini yang menentukannya ya. Nah, memang lebar jendela ini kalau di kernel banyak teknik ya. Ada yang pakai mise, amise ya. Nah, kalau di RTG ini nanti menggunakannya dengan cross validasi ya. Ini jarak kernel eksponensial ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, kernel Gaussian ini. Jadi bobotnya dia masih pelan-pelan ya, ini menurunnya nggak langsung drastis. Jadi masih agak menggembung gini ya. Kemudian dia akan turun gitu ya. Ini kernel normal. Kemudian ada kernel lagi yang sering dipakai juga, ini adalah kernel ganda atau B-weak ya. Nah, B-weak ini atau B-square ya, ada juga yang nyebutnya B-square.
Kernel B-square ini sangat favorit ya, banyak juga dipakai untuk pendekatan robust ya. Kalau amatan kita masuk pencil, ada yang pencilan gitu ya, kita filter dia dengan bobot seperti ini. Jadi amatan yang tidak pencilan, dia masukkan dengan bobot besar, tapi yang pencilan dikasih bobot yang kecil ya. Nah ini kernel pembobot ganda atau B-square. Nah bentuknya seperti ini, jadi 1 minus DIJ dibagi beta pangkat 2 pangkatkan 2 ya. Jadi ini kalau melihat ini kan jarak itu kan semakin besar jaraknya kan bobotnya semakin kecil. Jadi dia dikurangkan 1 dikurangkan ya. Kalau menggunakan DIJ kan nggak relevan ya karena bobot itu berbanding terbalik dengan jarak ya. Ini adalah kernel B-square ya. B-square bentuknya seperti ini, mirip-mirip normal. Cuman normal tadi ada lengkungannya gitu ya. Tapi kalau di sini dia masih menggembung, langsung dia ini ya. Kemudian ada juga kernel ini rank. Jadi ini adalah eksponensial dari rank IC. Rank IC ini adalah peringkat jarak dari lokasi I dan ke C. Jadi ranknya yang dipangkatkan dibagi dengan bandwidth-nya. Ini juga jarang ya dipakai ya. Nah ini ilustrasinya kernel pakai rank. Jadi mirip-mirip ya, ini karena eksponensial ya bentuknya ya, eksponensial negatif gitu kan. Jadi bentuknya dia langsung seperti ini. Jadi kalau dibandingkan seperti ini, kernel ini langsung bobotnya lebih kecil ya dibanding bobot yang menggunakan Gaussian atau B-square ya. Nah, ini bisa dibandingkan nanti kalau kalian ada waktu bisa bandingkan dengan jarak tertentu itu bagaimana perilaku kernel ini ya. Oke. Kernel ya, sebentar. Berarti saya harus kayaknya jelasin kernel, tapi nggak apa-apa ini dulu ya. Nah, lebar jendela ini merupakan lingkaran dengan radius R dari titik pusat lokasi yang berfungsi sebagai dasar penentuan bobot setiap amatan terhadap model regresi setiap lokasi. Jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi sampai radius berapa gitu kita menggunakan menentukan bahwa antar amatan itu masih punya pengaruh yang besar gitu ya. Nah, kemudian metode pemilihan lebar jendela ini sangat penting ya. Lebar jendela yang sangat kecil ini akan mengakibatkan ragam yang besar ya. Karena kalau lebar jendela kecil kan nanti kalau membuat kurva dengan kernel yang kecil itu dia akan bergerigi gitu ya. Nah, tetapi kalau terlalu besar ya, ini ragamnya akan besar ya kalau kecil. Nah, sehingga menyebabkan model yang diperoleh akan sangat kasar karena pendudukan pengamatan yang digunakan sedikit. Nah, sebaliknya kalau lebar jendela kita itu terlalu besar, itu menimbulkan bias yang semakin besar juga. Jadi di satu sisi kalau terlalu kecil ragamnya akan besar, kalau terlalu besar biasnya akan besar. Makanya ada suatu trade-off antara bias dan ragam ya. Nah, jadi kalau ini kan trade-off menentukan bandwidth-nya ini ya. Jadi kalau kecil seperti ini ragamnya besar, kalau besar biasnya besar, sehingga dicari mana yang dua-duanya itu yang paling optimal gitu ya. Nah, salah satu contohnya di sini lebar jendela atau parameter penghalus ini berperan sangat penting ya dibanding pemilihan kernel. Yang paling krusial itu adalah penentuan bandwidth ini. Di RTG ini yang digunakan cross validasi. Nah, cross validasinya ini seperti ini formula. Jadi nanti cross validasinya untuk bandwidth tertentu. Saya nggak konsisten ya ini kayaknya ya. Ada yang B, ada yang H ya. Nanti saya ganti ini. Nah, ini B sebenarnya kalau kita mau konsisten ya. Ini adalah jumlah kuadrat dari simpangan YI terhadap Y hat tanpa amatan I dengan bandwidth H. Jadi ini dicari untuk semua kemungkinan H, nanti dicari ini nilainya yang paling minimum. Ya.
konsep ini saya rasa konsep yang sudah umum ya, yang baik dipakai untuk validasi, memilih mana apapun ya, banyak ya yang bisa menggunakan cross validasi ya. Oke, mungkin saya tayangkan ini ya dulu ya, yang kernel ya, bayangannya ya, supaya kebayang kernelnya itu kayak apa ya. Sebentar saya cari dulu ya, lupa saya. Ini udah ketemu. Nah, kernel ya. Oke, nanti saya share. Tapi ini kernel untuk density estimation ya. Paling nggak agar punya gambaran aja ya. Kernel itu kayak apa gitu ya. Jadi misal ini untuk klasifikasi ya. Jadi misalkan kita punya amatan ini ada X1, X2, kemudian kita ingin menduga density density-nya ini, estimasinya untuk amatan ini. Jadi kita ingin melihat fungsi kepekatannya gitu ya secara non parametrik ya dengan pendekatan density estimation ini ya. Nah, konsep density estimation sebenarnya berangkat dari konsep ini histogram ya. Jadi histogram, kalau histogram yang kita miliki ini lebarnya berbeda-beda ya, maksudnya lebar kelas ya berbeda-beda. Histogramnya kan akan juga berbeda-beda gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi misalkan dengan lebar bandwidth atau lebar jendela atau lebar bin gitu ya, lebar kotakan gitu ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini kira-kira density estimation-nya. Jadi yang merah ini, garis merah ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita menentukan width dari bin-nya ini ya. Jadi lebar dari bin-nya ini. Kemudian ini untuk menduga ininya ya, ini ya PX-nya ya. PX-nya ini diduganya seperti ini. Oke. Nah, konsep kernel ya, sebenarnya konsep kernel ini mengacu sebenarnya dari fungsi kepekatan juga. Konsepnya itu ini sebentar, konsepnya kernel ini ya. Oh, sebentar kok nggak ada ya fungsi kernelnya ya. Jadi sebenarnya konsep kernel itu juga mengacu ke sebaran fungsi kepekatan peluang. Jadi dia memenuhi sifat-sifat yang diasumsi di fungsi kepekatan peluang. Integral dari kernelnya itu sama dengan 1 ya. Terus saya lupa ya ada asumsi-asumsi, tapi ke sini nggak ada ya. Nah, cara menduganya nanti peluangnya jadi probability dari setiap bin tadi itu adalah K dibagi N. N-nya ini adalah total number, jadi ada berapa amatan. Terus K ini adalah baiknya contoh yang masuk di dalam V. V ini volume ya, volume yang di sekitar nilai X. Jadi nanti V inilah nanti yang berperan untuk kernel tadi ya, volumenya ini ya. Nah, ini sebagai contoh ini kernel Parson ya. Parson kernel ini kernel yang paling sederhana ya. Jadi kernelnya ini KU. KU itu nilainya 1 kalau harga mutlak UI ya ini, UJ itu lebih kecil setengah ya. Jadi dibatasi setengah dia dapat kernel 1, tapi kalau yang nilainya sudah lebih besar, harga mutlaknya besar setengah, ini diberi 0 ya. Ini kernel yang paling sederhana, dia hanya suatu box gitu,
ini X ya, ini hanya. Nah, nanti ini yang kita gerakkan untuk siap amatan data itu. Ya. Nah, caranya ke ini kernelnya ya, ketemu di sini ya. Jadi K tadi yang dimaksud di depan tadi, K itu ini adalah kernel, jadi dia merupakan summation dari fungsi kernel X ya, dikurangi XN, N ya, ini dibagi H ya. Jadi ini adalah amatan, N ini mulai 1 sampai N. Kita punya amatan ini sebanyak N, kemudian nanti kernelnya ini digerakkan pada titik tertentu, ini berapa nilainya gitu ya. Kemudian nanti diduga identitasnya gitu ya. Jadi misalkan aja seperti ini volume ya, volume, tapi ini mungkin hanya satu dimensi aja ya. Ini gambarannya kayak volume gitu. Kemudian ini ada amatan X1, X2, X3, X gitu ya. Kita ingin menduga density-nya di titik X ini ya. Titik X ini ya. Titik X ini kita duga. Maka volume yang kotakan ini kita gerakkan dulu ke X1. Nah, ke X1. Nah, X1 ini, X ini kan X dikurangi di sini masih masuk dalam volume, maka dia dapat bobot 1 ya. Kemudian kotakan volume tadi kita gerakkan ke X2, ini juga masih masuk, maka dia dapat bobot 1. Kemudian kotakan ini digerakkan untuk X3, masih masuk ya, X ini, X dikurang ini masih dalam batas ya, setengah tadi, nilainya 1. Kemudian yang volume tadi digerakkan ke X4, ternyata sudah tidak masuk X ini, maka bobotnya 0. Sehingga untuk menduga apa, P-nya ini nanti untuk amatan X1, X2, X3 ini dapat bobot 1 gitu ya. Yang lainnya ini X4-nya itu 0. Dan ini nanti digerakkan lagi ya, X-nya bergeser lagi gitu. Sampai semua amatan ini kita punya suatu kurva penduganya gitu ya. Jadi ini enggak hanya dinilai pada satu X saja, tapi semua nilai X yang ada di selang nilai-nilai yang kita amati ini dihitung. Rumit ya. Kalau histogram kan mudah, kita pakai kotakan, oh ini frekuensinya berapa, kotakan. Tetapi kalau kernel itu kotakan yang digerakkan. Makanya dia dapat grafik yang smooth ya. Nah ini teorinya ya, teorinya apa, ini untuk kernel nilai harapannya dan sebagainya ya, saya nggak jelaskan. Nah ini sebagai ilustrasi. Misalkan kita punya amatan ini nih, X1 sampai Xn-nya ini, ya. Kemudian kita gunakan kernel Parsons ini untuk menduga densitas ya. Ini nilai amatannya yang merah-merah ini. Ya. Nah, ini pertama harus dihitung dulu, mungkin yang sini dulu ya, yang kirinya sini, ini kan 5 berarti 4, 3, ini dihitung. Nah digerakkan kernel Parsons-nya tadi, kita hitung densitasnya di sini, gunakan formula tadi ya. Nah, ini 1 dibagi dengan 10, amatannya ada 10. Kemudian yang digunakan ini 4, ini hanya bandwidth-nya 4 ya ini ya. Yang digunakan 4 ya. Kemudian kita hitung kernelnya ini ya. Nah, kernel dari amatan 3 ini dikurangi 4 berapa, dibagi 4 ya. Ini kan nilainya minus /4 ya. Berarti kernel Parsons tadi kan harga mutak ini ya, setengah ya, tulisannya kecil ya, setengah. Jadi ini masih dapat bobot 1. Kemudian kita gerakkan ke berapa ini, 5, sudah gerak 4 sini ke 5 ya. Ini minus setengah, bobotnya 0. Dan ini kita gerakkan semua kernel tadi untuk sampai yang amatan di sini. Nah, sehingga kita menduganya pada Y3 ini peluangnya atau proporsinya itu adalah 0,025. Dan ini diulang untuk semua amatan di sini. Ya. Sebenarnya bisa sih pakai Excel juga ya, gerak-gerakan gini ya. Atau ini hanya fungsi yang sederhana ya. Nah seperti ini pada Y10 ini 0 ya. Kemudian ini pada Y15 ini 0,1 ya. Nah, nanti nilai-nilai ini yang diplotkan ya, sehingga kita punya menduga kernelnya.
Nah, kemudian ada lagi kernel yang macam-macam ya. Ini yang Parsons, ini yang mungkin Gaussian ya, ini ya Gaussian ya. Nah, tentunya kernel ini sangat ditentukan oleh bandwidth-nya ya. Jadi titik-titik ini tadi ya, kalau kita pakai Gaussian, yang merah-merah ini kernelnya ya, digerakkan terus. Nah, kira-kira nanti densitasnya seperti yang biru ini. Jadi kalau kita punya amatan seperti ini, fungsi kepekatan peluangnya itu kayak begini. Ya. H ini smoothing parameter atau bandwidth ya. Nah ini ya. Jadi dengan ini amatan yang sama, tetapi kalau menggunakan bandwidth beda-beda, ini bisa dilihat ya. Ini kurvanya kalau yang digunakan sempit seperti ini. Ya. Ini agak lebar ya, ada 3 puncak. Nah ini lebih lebar lagi karenanya satu kurva gitu ya. Apalagi kalau lebar sekali ini ya. Ini sudah kayak sebarannya smooth simetrik seperti ini ya. Nah, inilah yang tadi trade-off antara bias dan ragam. Sebenarnya konsep bias dan ragam ini kalian sudah kenal di teori, itu adalah kuadrat tengah Galat atau mean square error. Dia merupakan jumlahan dari bias pangkat 2 ditambah ragam. Dan inilah yang di trade-off-kan agar nilainya ini dapat bandwidth yang optimal ya. Jadi tadi kalau ini terlalu lebar, biasnya akan besar, tetapi kalau terlalu kecil, ini bergerigi, dia ragamnya akan besar. Ya. Nah, ini ada beberapa kernel yang, kalau ini untuk density estimation ya. Jadi penentuan optimalnya ini bisa menggunakan MISE. MISE itu minimize the integral of the square error. Jadi meminimumkan dari integral kuadrat error ya, cuma mirip-mirip jumlah kuadrat gitu diminimumkan ya. Nah, ini kalau kernel Gaussian sebenarnya bisa diturunkan ya. Beberapa kernel ada ya, sudah ada di buku, saya lupa pengarangnya, Silverman ya, yang tentang density estimation itu. Atau bisa juga menggunakan cross validasi ya. Nah, ini juga ada answer-answer ya. Jadi banyak pendekatan-pendekatan. Jadi kalau tadi sulit, ini didekati dengan apa? Eksplorasi menggunakan interquartile range ya. Cross validasi ya. Jadi dicoba-coba beberapa kemungkinan ini di mana yang terbaik gitu ya. Nah, ini multivariate ya. Saya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kernel multivariate ya. Bagus ya, lihat gambarnya, senang. Nah, dari sini kalau ini tadi bandwidth-nya apa? Kecil, ini kayaknya ada 2 kelompok seperti ini ya. Kalau ini lebar, kayaknya ada 2 kelompok. Beda-beda ini beda lagi ya hasilnya. Makanya bandwidth itu sangat penting ya. Ini enggak usah ya. Oke. Itu terkait dengan apa? Kernel. Kemudian sebentar, ada lagi yang kernel ini ya. Saya bukakan ini saja. Kalau ada yang tanya boleh sambil nunggu saya nyari-nyari. Oke, kemudian bandwidth ini ada yang sifatnya fix, ada yang sifatnya ini ya, adaptif ya. Nah, ini gambarannya kernel ya. Jadi kernel ini kalau lebar jendelanya itu kayak ini ya, yang sumbu ke sini nih. Nah, lebar jendelanya ini bisa sama ya, atau kita tetapkan fix, maksudnya semua lokasi itu sama ya. Tetapi kalau kita punya amatan di sini densitasnya kan ada yang banyak ya, ada yang sedikit, sehingga
ada ide dari Fotheringham juga ya, itu menggunakan kernel yang adaptif. Jadi ketika densitasnya padat itu di sini lebar jendelanya kecil ya. Ketika jarang ini lebar jendelanya besar ya. Dan adaptif ini lebih baik ya daripada menggunakan yang fix ya. Itu ketika kasus-kasus seperti ini nih dijumpai ya. Jadi kepakatannya tidak sama pada setiap lokasi. Dan ini ya gambaran antara ada juga yang trikup ya. Nah, ini kalau kita pakai kernel berbeda-beda, hasilnya bisa beda-beda. Jadi misalkan ini ada lokasi yang jaraknya 30 km gitu ya. Maka di sini kalau pakai bobot Gaussian, itu bobotnya ini 0,835 ya. Tetapi kalau menggunakan bobot B-square, itu bobotnya 0,4. Kalau menggunakan bobot Tricube, itu 0,253. Jadi beda-beda bobotnya ini tergantung kernelnya ya. Makanya bandwidth-nya juga nggak akan sama ya pada kalau pakai kernel Gaussian, B-square, Tricube ini nggak akan sama ya. Semuanya ini juga akan dipengaruhi bandwidth ya, bobotnya ini juga dipengaruhi bandwidth ya. Tricube itu formulanya ini ya, Tricube dia pangkat 3 ya. Kalau B-square dia pangkat 2, ya ini pangkat 3 ya. Oke, itu yang ininya ya, kernelnya ya. Kemudian saya share ini lagi ya, yang beda lagi nanti sebelum kita ke pendudukan parameter. Ini saya share, nanti saya share juga ke kalian yang ini. Kelihatan nggak PPT-nya? Saya nayangin PPT ya? Belum tampil, Bu. Oh, belum? Iya, Bu. Belum ya? Oke. Ini udah kelihatan? Saya, Bu. Udah, Bu. Ya. Ini kita lihat sekilas saja ya. Saya sebenarnya lihat contohnya bagus gitu ilustrasinya ini. Paul Vivos. Jadi saya pertama belajar spasial ini ngelihat PPT ini ya tahun 2000 berapa ya waktu itu. Terus saya akhirnya tertarik juga ini ya ternyata regresi spasial ini kan mungkin bisa cari-cari nanti yang materi lain ya. Oke, ini nggak usah saya ulang ya karena sama aja dengan yang tadi ya. Saya sebenarnya ingin nayangkan ini. Ini tentang ini ya, poverty, child poverty persentase ya. Ini sensus Amerika tahun 2000 ya. Ini seperti ini ya. Kemudian ini dilakukan model GWR ya. Jadi untuk mengetahui data seperti ini, apakah datanya ini ada model dependensi ya, itu nggak gampang ya. Saya ambil list. Nah, untuk mengetahui apakah ini ada dependensi, ada heterogeneity atau random, kita tidak tahu pola seperti ini kan. Ya memang kayaknya ngelompok gitu ya, yang coklat muda juga ngelompok, yang putih juga ngelompok gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya kita membutuhkan suatu tool untuk menguji apa ada dependensi atau heterogeneity gitu ya. Oke. Nah, ini tentang lisanya, ini nilai lisa ya. Lisa yang merah ini cuma nggak ada keterangan ya, merah ini apa ya, hotspot atau apa, tidak ada keterangan, mungkin hotspot ya, yang biru cold spot mungkin ya. Nggak tahu biru atau merah ya. Tapi kayaknya ngelihat tadi yang besar-besar, kemungkinan ini hotspot ya. Kalau yang ini mungkin cold spot ya. Itu dari skor lisanya ya. Kemudian ini signifikansinya ya. Jadi ini yang signifikan, ada juga yang nggak signifikan ya. Tapi ini ada suatu kemiripan ya polanya ya. Signifikan.
Sedangkan yang asli tadi seperti ini ya. Jadi nampak ini ya, yang ini daerah ini kan coklat ya. Ini sangat signifikan. Ini juga ya signifikan. Kemudian yang di sini ini ada ya, di sini juga ya. Kemudian ini malah nah ini mungkin cool spot karena warnanya biru ya. Nyata. Kemudian yang biru lagi itu daerah sini ya. Tapi ini nggak nyata ya. Ini lisanya ya. Jadi kayak ada kelompok-kelompok seperti itu ya. Nah, kemudian sebagai pertanyaan gitu ya ini ya. Cuman saya nggak nyelidiki tadi ini daerahnya mana gitu ya. Apakah di sini ada heterogenitas di hubungannya. Jadi maksudnya setiap lokasi punya parameter yang berbeda atau tidak gitu ya. Nah, ini definisi dari Lesak ya tahun 98. The term of jadi istilah spasial heterogeneity to refer to variation in relationship over space. Jadi berarti betanya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau orang terkenal gini ya, jadi ada pernyataan itu mungkin ada penelitiannya sudah pasti dikutip gitu ya. Nah, kemudian ini asumsi ini ya, kalau diregresi kan struknya ini berlaku, jadi berlaku pada semua lokasi. Jadi misalkan sini unemployment has same association with child poverty. Jadi ini semua lokasi ini sama. Ya. Sedangkan kalau spasial heterogeneity itu, ini sebagai contohnya, ini adalah unemployment has different association. Jadi punya hubungan yang berbeda-beda gitu ya, asosiasi yang berbeda-beda pada setiap country gitu ya. Ini mungkin gambaran kalau pada regresi dengan dua kelompok gitu ya. Ini regresi, ada regresi ini untuk yang yang kuning itu A0 to male, yang ini untuk female. Ini slope-nya berbeda-beda ya. Nah, kemudian konsep ini dibawa ke spasial. Berarti ini slope dari lokasinya. Slope lokasinya ini yang short dan non short itu slope-nya berbeda-beda gitu ya. Nah, konsep inilah yang dasar dari heterogenitas tadi ya. Nah, ini result dari simple OLS, multiple regression, dependent variabelnya ini ya. Kemudian independent variabelnya ini. Kemudian what about all those diagnostic at the end of Q-data regression output ya. Nah, ini kita lihat ini output dari regresinya. Ini output dari regresi. Nah, kalau kita perhatikan outputnya ini tes multicollinearity pakai normality ya, J-Quispera tidak dipenuhi. Kemudian ini tes dari heteroskidastisnya. Ini menggunakan BP test, nyata, Conker Bassett. Ternyata ada juga ya Conker Bassett ya yang terkenal dengan regresi kuantilnya ya. Ini juga nyata, menggunakan uji White juga nyata ya sini ya. Kemudian Morannya juga kalau dilihat indeks Morannya menggunakan Lagrange multiplier semua ya, ini ya robustnya juga nyata. Jadi di sini ada dependensi, juga ada heterogenitas ya. Ini background-nya dari GWR. Jadi social processes are non-stationary. Jadi ini ya yang mendasari. Jadi kadang-kadang kenapa pakai model lokal gitu ya. Lokal itu begini-begini gitu ya. Kadang-kadang ada social process ini yang yang jadi dasar kita memilih model yang non-stationary. Jadi setiap lokasi punya pola yang berbeda-beda ya. Gitu ya. Kemudian nah, ini juga yang penting ya. It is not at all uncommon to see published research study that specify and estimate multivariate model based on census data only global regression result. Ya, jadi ini juga sebagai background-nya kenapa
butuh juga model-model yang lokal ya. Misalkan di sini hubungan antara median HH income to GOM ya, ini sebagai contoh ya. Jadi ini dasar kenapa memilih GWR ya. Nah, kemudian GWR ini bisa dijadikan sebagai alat eksplorasi dan mengidentifikasi keragaman ya pada hubungan pada maksudnya beta-beta yang ada di lokasi itu. Nah, mungkin nanti dari beta-beta itu kita menemukan suatu ini ya grup-grup gitu ya. It's a way, ini nggak tahu ini pernyataan siapa nih. Ya, jadi kita bisa gunakan GWR ini sebagai alat eksplorasi ya. Ini udah ya, nggak perlu. Ya, jadi di sini ini kan pendekatan GWR ya. Kenapa kita tidak langsung ya, kita ambil langsung isu non stationary langsung gitu ya. Kemudian kita membuat suatu model gitu ya. Jadi dari background yang tadi, kalau ada spatial heterogeneity, we only see its root residual. Kemudian sebenarnya kita bisa menggunakannya ini, isu ini untuk menggunakan model non stationary. Ini sudah ada ya tadi ya. Nah ini yang bandwidth tadi. Ya. Ini ada event, moving windows ya. Jadi windowsnya ini semua digerakkan untuk menentukan bobot tadi ya. Ya kalau areanya banyak ya banyak ya, tapi komputasi dengan R sudah bisa ya. Ini misalkan kita lihat ilustrasinya ya. Ini proportion of children poverty, ini transformasi. Tadi menggunakan learn apa log ya, saya lupa. Countries-nya ada 3074 ya, lumayan banyak ya. Ini datanya yang tadi ya. Oh, dia di-log-kan ya, di-log-kan. Log dari out proportion of children poverty ya. Ini nilainya yang padat ya. Kecil-kecil daerah sini ya, sedangkan daerah sini areanya ini besar-besar. Makanya kalau kasus seperti ini mungkin sebaiknya menggunakan ini ya bandwidth-nya yang adaptif ya. Ini modelnya ya yang digunakan. Nah, jadi mungkin seperti ini ya. Pada area ini bandwidth-nya mungkin seperti ini ya. Terus digeser mungkin sama ya, sama digeser-geser terus ya. Nah, mungkin daerah yang jarang seperti ini bandwidth-nya akan lebar. Itu bandwidth yang adaptif, jadi dia menyesuaikan. Nah, daerah yang sini lebih kecil lagi, bandwidth-nya akan kecil. Nah, ini ya. Ini intercept regresinya. Kalau global hasilnya seperti minus 4, tetapi begitu dibuat GWR ini regresi koefisiennya ini bervariasi ya. Daerah ini yang besar ya. Ya, yang besar, yang sini yang kecil. Jadi kayaknya ada suatu layer gitu ya. Layer-layer ada pengelompokan. GWR memang kalau datanya besar tuh menarik sekali ya. Ada suatu pengelompokan. Ini untuk UJT-nya. UJT-nya, jadi UJT per lokasi. Ya. Nilai UJT-nya. Kemudian ini variabel globalnya ini 2,6, sedangkan lokalnya ini kisarannya minus 1 sampai plus 65 ya. Kemudian yang ini globalnya 42, yang untuk ini ya variabel labor force ini, sedangkan yang ini kisarannya minus 9 sampai ya berbeda-beda. Kayak membentuk ini ya. Yang tadi beda bentuk lagi ya, kayak layer seperti ini. Yang ini bentuknya kayak kelompok seperti ini, nilai UJT-nya ya. Kemudian ini yang ubah berikutnya. Nah, ini beda lagi ke grouping-nya ya.
Kalau nilai uji T kayaknya masih mirip ya untuk signifikansinya ya. Ini yang peubah berikutnya. Ini lokal R kuadratnya. Kalau ini R kuadrat regresi segini, tetapi lokal ini bervariasi ya. Yang gelap ini ininya tinggi ya. R kuadratnya sangat tinggi. Jadi kita bisa ngelihat nanti ini ya. Jadi makanya bisa digunakan untuk eksplorasi. Apakah ada efek interaksi, apakah ada regime gitu ya, maksudnya kelompok-kelompok gitu ya. Atau mungkin policy tool terkait dengan model yang kita peroleh bisa digunakan untuk policy, mana yang jadi prioritas ya dan sebagainya. Nah ini tadi ya summary-nya tadi ya. Oke, itu ya. Jadi ya, ada juga di sini yang menggunakan ini. Ini ya, ini yang hati-hati kita. Yang tadi saya kemukakan ya. Nah, terus ada isu lagi bahwa koefisiennya itu punya hubungan yang negatif ya, ini ya. Ini. Jadi high correlation among estimate parameter ya. Dan ini katanya negatif ya, high negative correlation among estimate variable. Dan ini yang kita juga harus hati-hati ya. Jadi penduga parameternya ternyata kalau yang ini 0,3 ya, sedangkan yang ini, cuma saya nggak bisa bedakan ini apa ya dengan yang ini bedanya. Oh ini yang parameter yang ini ya, ini dia adalah negatif ya. Ya ini juga pengarang yang terkenal ya. Bacanya apa ini? Tversdorf ya. Ini terkenal, ini beliau ini juga terkenal di spasialnya ya. Nah ini specified kernel function increase coefficient correlation. Jadi penentuan kernel ini juga sangat penting, makanya ketika membuat GWR sebaiknya kernelnya ini dicoba beberapa ya. Kita pilih yang paling sesuai ya. Perhaps local spatial autocorrelation among the residual influence the parameter correlation. Ini juga kita nggak tahu ya apakah korelasi lokal ya antara galat ini juga akan berpengaruh terhadap parameter korelasi. Yang tadi udah saya jelaskan ya, yang tadi tentang ini. Ini contoh result for independent variable ya. Ini yang tadi ya kayaknya ya. Global. Kemudian yang oh ini dengan kernel yang beda-beda ya. Tadi kernel, oh ini kernel B-square, ada deep bandwidth ya. Kalau ini juga kernel ini nilai T-nya ya. Kemudian diamati residualnya. Kalau residual dari regresi OLS ini ya, ini residualnya seperti ini. Tapi residual dari GWR ya kalau lihat polanya ini sudah acak ya. Sangat kecil ya. Jadi paling tidak GWR itu sudah membuat galatnya ini tidak punya autokorelasi spasial ya. Ini plot R kuadrat dan sebagainya ya. Ini ya, oke nanti saya share aja ini di LMS ya, IBP. Ini korelasi antara ini penduga parameternya. Ini ada yang negatif, ada yang positif ya, tapi kecil ya antar ininya ya. Ini positif kecil ya. Jadi makanya sebenarnya GWR itu mungkin juga sudah menghilangkan multikolinier ya. Tetapi GWR lasso juga ada ya untuk mengatasi multikolinier ini. Ini spasial regime, jadi nanti dari
GWR itu bisa dibuat satu grouping gitu untuk melihat model pada setiap region ya. Jadi nanti digrupkan kelompok yang selatan, yang bukan selatan ya. Nggak tahu ini yang struktural ini yang apa. Nah, nanti bisa modelnya ternyata koefisiennya ini bisa beda-beda. Yang satu di sini ini positif, di sini bisa negatif gitu ya. Ini yang ditandain ya. Kemudian ini negatif juga kecil dua-duanya ya. Berbeda gitu ya. Kemudian bisa juga ini contoh yang lain tentang ini dia membuat plantation belt gitu ya. Jadi kayak ada batasnya seperti ini. Nah, ini batas untuk yang batas yang selatan sama yang bukan selatan ya. Nah, ini modelnya gitu ya. Modelnya berbeda ya. Tapi trennya masih sama ini kalau dilihat ya. Yang untuk non plantation oh iya berbeda sekali ya koefisiennya ya. Jadi ini ada 1, ada 2. Nah, ini ternyata beda sekali koefisiennya. Minus plus, yang ini plus, ini minus ya. Yang lainnya mungkin yang nggak tanda ini nggak penting mungkin ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke materi kembali yang tadi pendugaan. Model GWR. Oke, sifat penduganya kalau ini dibuktikan dia tak bias ya. Kemudian ragamnya ini mirip-mirip bentuk ragam di regresi ya. Hanya bisa tambahin W. Sehingga nanti penduga ragam dari setiap koefisien itu kalian bisa menggunakan ini ya, ragam dari betanya ya. Oke, kemudian pengujian hipotesis. Nah, ini bisa menggunakan uji kesesuaian model, Quotient of Fit. Quotient of Fit ini yang diuji adalah apakah beta K, ya, jadi pada peubah yang ke K ya ini ya, pada lokasi, setiap lokasi itu sama tidak ya, beta yang ke K ya. Nanti ini diuji untuk semua K termasuk koefisiennya beta 0 sampai P ya. Jadi kita bandingkannya ini mengujinya per peubah ya, bukan semua peubah. Ya. Nah, konsep pengujiannya sebenarnya ini konsep dari ini ya reduksi jumlah kuadrat sih intinya ya. Jadi konsepnya di sini kan jumlah kuadrat ULS itu ini. Ya. Ini saya rasa kalian udah kenal ya, Y transpose ini. Atau kita bisa menggunakan matriks head matrix itu Y transpose I min H Y gitu ya. Nah, kemudian kalau H1 benar berarti yang kita penuhi kan ini ya, tidak paling sedikit ada yang satu tidak sama gitu ya. Nah, maka di sini Y head-nya ya, kalau model regresi RTG-nya yang benar itu kan seperti ini ya. XI transpose dikalikan beta head ya. Beta head-nya kita masukkan yang penduga yang tadi diperoleh ya. Kemudian ini kita sederhanakan supaya bentuknya menjadi sesuatu kalikan Y gitu ya. Ini LY gitu ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebenarnya mirip-mirip ini, mirip-mirip di regresi ya. Sehingga epsilonnya ini itu adalah kan 1 dikurangi ini kan, jadi identitas dikurangi L kalikan Y ya. Kemudian matriks L-nya ya berarti yang komponen ini tadi ya. Yang komponen X dikalikan ini ya. Ini matriks L-nya. Kita sudah bisa menduga Y head-nya dengan menggantikan L dengan Y-nya ya. Maka di sini jumlah kuadrat RTG ya, konsepnya kembali lagi ke yang tadi. Hanya kita ganti sekarang Y head-nya itu adalah dengan LY. Sehingga kita punya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi mirip-mirip tadi matriks H head, cuman matriks head itu kan matriks yang idempotent ya tadi ya, sehingga langsung bisa dapat Y transpose I min H kalikan J ya. Nah,
Ini adalah jumlah kuadrat Galat RTG ya. Kemudian untuk pengujiannya ini berarti kan kita menguji kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah dari RTG dibagi kuadrat tengah GLS OLS ya. Ini ada dua pendekatan ya nanti ya, satu lagi di bawah. Nah, ini pendekatan pertama ini ya. Ini yang kita harus hitung derajat bebasnya. Nah, df-nya didefinisikan seperti ini ya. df1 delta 1 kuadrat per ini ya, df2 ini kayak Galat aja ya, df2 ini ya. Nah, kemudian deltanya itu ini teras dari I minus L transpose I minus L pangkatkan I. Nah, konsep ini sebenarnya dipakai ya di regresiannya karena regresi itu apa namanya bisa disederhanakan jadi mudah ngitungnya. Tetapi kalau di RTG ini kita bisa dapat ini suatu koefisiennya adalah bilangan yang desimal ya. Kalau di regresi biasa kan bulat nilainya ini ya. Teras dari apa I min H transpose kali I min H itu kan. Nah, ini jadi kita bisa menguji pakai ini. Nah, tetapi yang sangat populer itu ini ya, ini dikemukakan oleh Brandon ya. Branson apa Brandon ya. Maaf kalau saya salah nyebutnya ya namanya. Nah, yang ini yang sering dipakai. Jadi sebenarnya ini yang diuji adalah berapa sih pengurangan Galat kalau menggunakan regresi. Jadi jumlah kuadrat regresi OLS ini kan lebih besar. Kemudian jumlah kuadrat ini kan lebih jadi dikurangkan berapa pengurangannya ini relatif terhadap ini seberapa besar gitu ya. Kalau nyata berarti model RTG itu bagus ya. Nah, ini tau satunya definisinya ini ya, tau I ya. Ini ya. Ini kayaknya sudah ada di R untuk pengujian yang kedua ini ya. Kemudian bisa juga uji parameter tadi ya yang pada setiap lokasi itu diuji. Jadi apakah pada lokasi apa 1, 2 ini sama gitu ya, sama atau tidak. Kalau ini tadi ujinya ini global tidak gitu ya. Apakah sama untuk pada koefisiennya ada tertentu. Kalau di sini ini adalah koefisien setiap lokasi itu sama tidak gitu ya. Tapi nggak ada suatu nilai B tertentu gitu ya. Nah, ini pengujiannya dia menggunakan TOF juga ya ternyata ya. Ini menggunakan uji F ya. Uji setiap apa koefisien pada setiap lokasi ya. Antar lokasi ya. Ini statistik ujinya. Jadi yang diuji ini adalah jumlah kuadrat dari simpangan ini ya, koefisiennya ya. Koefisiennya ini rataannya V atau secara umum seperti ini. Kemudian statistik ujinya itu adalah jumlah kuadratnya tadi ya, dibagi dengan teras dari ini. Teras dari ini ya. Beta transpose KI min ini. Ini VK-nya ya. Jadi VK, sebentar, VK ini iya konstanta ya, sedangkan VK kuadrat itu kok membingungkan ya notasi saya. VK kuadrat sudah benar, satu koefisien, kemudian kalau ini dibagi ini, oh beda ya, B-nya beda ya, B-nya ini ya, maaf. Jadi B itu kayak matriks itu ya, berarti ya, yang apa, X transpose S inverse itu ya, dikalikan apa, ragam dari B itu ya, dikalikan B, jadi beta B, apa beda ya tadi ya, saya kok bingung dengan ini. Kalau VK ini konstantanya, kemudian dibagi dengan teras dari matriks ini ya, per N BK kalikan ini ya, BK ya. Nah,
Kemudian dibandingkan terhadap ini apa namanya kuadrat tengah dari galat RTG-nya ya. Ini konsepnya mirip-mirip regresi ya. Jadi ini kayak dibagi dengan apa penduga ragamnya gitu ya. Sedangkan ini yang skornya yang dibakukannya gitu ya, grade betanya. Jadi dibagi dengan kayak ragamnya dari koefisiennya ya. Nah, kemudian ini menggunakan ini uji F ya. Derajat bebasnya df1, df2. Beda lagi ya ini ya. Rumit ya di RTG ini ya. Kemudian ini pengujian signifikansi parameter model pada setiap lokasi pada RTG. Setiap lokasi apakah sama dengan 0 tidak ya. Nah, kalau sama dengan 0 tidak ini bisa menggunakan uji T ya. Kalau ini ya, karena hanya satu koefisien seperti ini, kita bisa menggunakan uji T biasa. Nah, ini simpang apa standar errornya ya. Uji T. Atau kita bisa juga nanti kalau membandingkan beberapa model, kita bisa menggunakan AIC atau BIC juga boleh ya. Konsep AIC kan seperti ini ya. Minus 2 ln dari likelihood dikalikan dengan saya lupa. Oh ini ya. Karena ini apa namanya? Kita pakai teras. Ini mestinya teras L ya, bukan teras S ya. Teras dari L ya. Nanti saya ganti ini masih salah ya. Ini mestinya teras dari L. Kalau apa? Kalau regresi biasa kan hanya minus 2 ln dari likelihood tambah suatu konstanta dikalikan 2 kalikan P-nya kan ya. Hanya di sini kalau AIC ini pada RTG bukan P tetapi ada ininya ya, teras S itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, belum ya? Oke, kalau belum saya lanjut sedikit ya tentang pengenalan tentang RTG ya, regresi terboboti geografis temporal. Jadi konsep RTG ini ya dikembangkan lagi kalau data amatannya itu diamati pada beberapa waktu gitu ya. Ini udah ya tadi ya. Beberapa waktu. Nah, sehingga modelnya nanti itu ya sebenarnya mirip-mirip RTG tadi, cuman sini ada tambahan TI gitu ya. Ada tambahan TI. Ya. Ada tambahan TI. Pendugaan parameternya masih menggunakan apa? Regresi terboboti geografis ya. Regresi terboboti ya. Hanya sekarang diganti W-nya ini ada TI-nya ya. Nah, yang jadi problem itu adalah RTG ini karena kalau lokal itu kan banyak sekali ya. Ini juga sudah dikembangkan oleh Liu 2017. Dia juga bisa ada koefisien yang sifatnya lokal. Ini lokal karena setiap lokasi ada nilainya dan ada juga yang global ya. Di RTG juga demikian, ada yang global, ada yang lokal gitu ya. Ada namanya mix ya, mix RTG, mix GWR ya. Nah, jadi RTG ini juga bisa dikembangkan ke model yang campuran ya. Maksudnya model campuran bukan model linear campuran ya. Campurannya itu ada yang fix, ada yang global gitu ya. Ada yang lokal, ada yang global gitu ya. Lokal dan global ya. Nah, pendugaannya sebenarnya sama ya, hanya prosedurnya aja yang beberapa tahap gitu ya. Nah, yang jadi problem di sini ini semuanya diadop dari itu ya, konsep dari RTG tadi. Ini sebenarnya dikembangkan aja ya ininya. Tadi L, saya sini pakai S ya. Ini ada TI. Semuanya mengadop dari RTG ya. Nah, yang jadi problem itu adalah jarak ya. Nah, ini konsep jarak spasial temporal yang dikemukakan oleh Wu. Wu itu jadi kalau ini time gitu ya.
Nah, tadi kita sudah kenal radius ya, jaraknya ada kernelnya seperti ini. Nah, kernelnya ini bagaimana kalau antar waktu juga masuk gitu ya. Jadi ini kernel waktu TI, kernel waktu ini. Terus di sini nih sekarang kita kernelnya ini ada apa? Ada lokasi dan ada juga waktu ya. Nah, ini sebenarnya pengembangannya dari sini. Jadi komponen yang spasial yang tadi sudah kita kenal, ditambahkan jarak temporalnya. Nah, jaraknya ini ada yang hasil kali, ada yang macam-macam ya ini ya. Nah, konsep awalnya seperti ini. Kemudian karena satuan dari jarak dan waktu itu tidak sama, makanya ini diberi kayak suatu parameter lambda dan mu, kayak suatu pembobotnya gitu ya. Pembobot agar waktu dan lokasi itu punya keseimbangan gitu ya, supaya sama gitu satuannya ya. Nah, kemudian untuk penyederhanaan nanti ke depannya itu ini dibagi semua lambda ya, sehingga kita cukup mencari satu parameter tau ini untuk time-nya ya. Jadi ketika proses penentuan jaraknya ini kita harus menentukan dulu parameter pemulus tau ini dulu ya. Baru kalau setelah tau ini bisa ditentukan, kita bisa menentukan jarak. Ini biasanya dibuat suatu nilai fix gitu ya. Kita ambil suatu nilai tertentu gitu, kita bisa menentukan bobotnya di situ ya. Nah, bobotnya juga sama idenya, ini menggunakan di RTG tadi ya. Nah, bobotnya ini curl B square dan sebenarnya mirip ya, tinggal ganti ini ada ST gitu ya. Bandwidth-nya juga bandwidth-nya seperti ini. Cuman komputasinya memang agak lama gitu ya. Itu tentang RTG ya. Oke, ada pertanyaan? Materi kuliah udah selesai ya. Minggu depan nggak ada kuliah untuk kalian membuat tugas. Tapi saya akan buka aja open Zoom, mungkin ada yang ditanyakan ya. Kemudian di LMS sudah saya share YouTube